Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Angkatan 2022 yang menjalankan program pemberdayaan kemitraan masyarakat yang didukung oleh Kemendikbud. Program yang kami jalankan berjudul Pengembangan Peternakan Sapi Perah Berkelanjutan di KUD Sembada Puspo Pasuruan yang terdiri atas 6 subprogram. Program yang kami jalankan diketuai oleh Dr. Hewan Dwi Kristanto MSI dengan anggota kami yaitu 1. Hanifah Zahra Wibowo dengan program Introduksi dan Penanaman Indigofera zolireniana. 2. Ramadhani Anggersya Putra dengan program Pembuatan dan Penyimpanan Air Bersih untuk Ternak. 3. Nadia Ananda dengan program Instalasi dan Implementasi Biosecurity. 4. Bilqis Afifah dengan program implementasi dan pemberian simbiotik kepada ternak. 5. Asir Farhan dengan program introduksi dan pemberian fitofarmaka dalam bentuk nutrasetikal. 6. Arif Iton dengan program sosialisasi, prevensi, dan mitigasi penyakit emerging dan re-emerging. Program kerja pertama yaitu sosialisasi mengenai 6 subbab yang ada. Sosialisasi yang diberikan kepada peternak dilakukan secara door-to-door dan di gedung pertemuan KUD Sembada Puspo Pasuruan. Pemateri dari sosialisasi yang dilakukan di gedung KUD Sembada Puspo antara lain ada Dr. Hewan Widi Nugroho PhD, Dr. Hewan Sugeng Widodo MM, dan Dr. Hewan Rika Dona Raisa MSI. Sedangkan untuk sosialisasi yang dilakukan secara door-to-door dilakukan oleh anggota kelompok PKM kami. Kemudian, program selanjutnya ada instalasi dan implementasi biosecurity yang dipasang di gerbang masuk KUD Sembada Puspo Pasuruan. Instalasi disinfektan gate dilakukan guna menerapkan prinsip aseptis dan diharapkan dapat mencegah penyebaran penyakit menular baik dari manusia ke hewan maupun sebaliknya. Larutan disinfektan yang digunakan pada disinfektan gate ini berupa pemutih yang dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya, ada implementasi dan pemberian simbiotik kepada ternak. Simbiotik sendiri merupakan kombinasi dari prebiotik dan probiotik yang berperan dalam melancarkan pencernaan sapi perah yang mana akan mempermudah penyerapan nutrisi dari pakan. Sehingga dampak yang dihasilkan berupa peningkatan produksi susu dari sapi perah karena penyerapan nutrisi yang baik. Tidak hanya itu, simbiotik juga berperan dalam mengurangi efek rumah kaca dengan cara meminimalisir kandungan metana yang terkandung dalam feses sapi. Pemberian simbiotik dilakukan dengan cara menaburkan bubuk di atas pakan hijauan yang diberikan sehari-hari kepada ternak. Kemudian, ada introduksi dan pemberian fitofarmaka dalam bentuk nutrasetikal. Peran penting fitofarmaka dalam dunia peternakan sangatlah penting, karena fitofarmaka sendiri berperan dalam menjaga sistem imunitas dari ternak. Tidak hanya itu, fitofarmaka memiliki keunggulan berupa bahan-bahan yang mudah didapat seperti bawang merah, bawang putih, jahe, bawang bombay, dan lain-lain. Fitofarmaka juga diberikan dalam bentuk bubuk dan ditaburkan di atas pakan hijauan ternak. Selanjutnya, ada introduksi dan penanaman Indigofera zolingeriana kepada peternak. Indigofera zolingeriana merupakan tanaman jenis legum yang cocok diberikan kepada ternak karena kandungan seratnya yang tinggi. Tanaman ini memiliki keunggulan yaitu tidak terlalu bergantung pada air karena tanaman ini berasal dari negeri Afrika. Selain itu, kandungan protein yang dimiliki Indigofera zolingeriana 4 kali lebih banyak dari protein yang ada di rumput gajah. Sehingga produksi susu yang dihasilkan bisa lebih banyak jika tanaman ini diberikan sebagai pakan utama untuk ternak. Kemudian yang terakhir ada pembuatan dan penyimpanan air bersih untuk ternak. Kegiatan ini berupa pemberian filter air di sumber aliran air yang mengalir ke setiap rumah peternak. Pemasangan filter ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas air yang dikonsumsi oleh ternak, sehingga meminimalisir adanya bakteri dan patogen di air. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.